melalui jalur perang. Lalu bagaimana dengan saat ini yang di mana ada orang Islam juga yang mungkin tidak mau adanya gereja berdiri, kemudian juga ada mungkin hal-hal yang kasar yang dilakukan oleh non-muslim seperti itu. Dan untuk di masa lampau bagaimana orang-orang melakukan perdagangan dengan orang-orang non-muslim, apakah mereka juga mungkin tidak menerima seperti kita, tidak menerima kargo berisi daging babi atau khamar gitu. Iya. Ya, gimana Pak? Terima kasih. Sepanjang sejarah yang namanya perdagangan itu ya perdagangan bebas. Dan itulah yang juga yang dianut oleh Islam. Perdagangan dalam Islam itu antara dimingkum. Semua transaksi saling ridho satu sama lain. Kalau saya ridho, dijual ini dengan harga sekian saya bayar. Jadilah perdagangan. Nah, arus perdagangan zaman itu juga sama. Bahwa ada kepentingan politik tertentu, seperti tadi saya ceritakan, mau tidak mau perdagangan rempah-rempah pada saat itu adalah untuk menopang perjuangan kaum muslimin di Timur Tengah yang sedang menghadapi serbuan agresi dari Mongol dan pasukan salib. Mau tidak mau. Seperti tadi apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, ya logis. Selama ini Genua Venesia gangguin aku terus. Tak matikan sekarang, sumber pendapatanmu kuapok enggak, gitu kan. Logis-logis saja. Ya, seperti itulah pada zaman itu yang terjadi. Sama dengan apa yang kemudian kita lihat sekarang dalam berbagai perdagangan. Sekarang ada perang dagang Cina, Amerika, dan sebagainya itu. Ya biasa. Sejak dulu juga sudah ada fenomena-fenomena seperti itu. Nah, sebagai umat Islam, kita semua memahami di dalam Al-Quran ketika dikatakan inna fatahna laka fatham mubina, futuhat Islam itu hampir yang dilakukan Nabi SAW ya sangat sedikit yang berupa perang yang disebut futuhat ya. Maksudnya begini, tahun ke-6 Hijriyah peristiwa Hudaybiyah, itu yang ikut Nabi 1.500 orang. Dan yang dilakukan bukan perang tapi perjanjian damai. Perjanjian damai itulah yang oleh Allah disebut kemenangan yang kilang gemilang. Tahu kenapa? 1.500 orang itu 6 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah dakwahnya. Produk dakwah 19 tahun. Setahun kemudian, tahun ke-7 umroh qadha, umroh pengganti, itu 3.000 orang yang ikut. Setahun kemudian, tahun ke-8 Fathu Mekah, 10.000 orang yang ikut. Dan itu juga bukan perang. Nyaris nggak ada darah tertumpah. Setahun kemudian disebut perang Tabuk. Namanya perang, tapi juga nggak ada darah tertumpah. Itu 30.000 orang yang ikut Rasulullah. Setahun kemudian, tahun ke-10, namanya Haji Wada. Yang ikut Rasulullah 120.000 orang. Coba bayangkan, 19 tahun dakwah dapat pengikut 1.500. Satu perjanjian damai melipat gandakan pengikut jadi 3.000. Satu peristiwa umroh melipat gandakan pengikut dari 3.000 menjadi 10.000. Satu kali ekspedisi Fathu Makkah melipat gandakannya menjadi 30.000 di peristiwa Tabuk. Haji Wada Rasulullah melipat gandakan 4 kali menjadi 120.000. Di sebelah mana perangnya? Dalam soal menyebarkan agama Islam. Bahwa ada perang yang terjadi dalam sejarah Islam, pasti itu bukan perang untuk menyebarkan agama. Itu pasti politik sebenarnya. Daulah Abbasiyah perang dengan siapa? Daulah Abbasiyah perang dengan dinasti Tang. Nah, itu urusannya perbatasan. Bukan untuk menyebarkan agama. Nggak pernah efektif. Perang kok untuk menyebarkan agama itu nggak akan pernah efektif. Kenapa? La ikraha fiddin, Quran sendiri mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kalau ada propaganda orientasi yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, dengan perang, itu tidak faktual. Karena apa? Nggak ada. Perang kok maksa penduduk jadi muslim kok sukses dakwahnya. Nggak ada ceritanya. Mughal itu memerintah India selama 200 tahun. 3/4 India, dinasti muslim.
Tapi sampai sekarang India yang Muslim juga 12%. Meskipun sudah berperang ke sana kemari, berarti dakwah dengan perang itu nggak efektif. Yang efektif Wali Songo kan gitu ya. Kita memahaminya begitu. Jadi Islam disebarkan dengan perang. Nggak akan tambah Muslimnya kalau dengan perang itu. Nggak akan tambah di mana-mana itu. Jadi kita meluruskan pemahaman ini dulu ya, bahwa nyatanya ketika yang terjadi perang, balik Andalusia, 700 tahun Muslim memerintah di Andalusia, begitu Reconquista, habis kita. Sampai sekarang Spanyol negara dengan Islamofobia terparah di Eropa, salah satu yang terparah di Eropa. Kok bisa? Karena dulu yang berjalan bukan dakwah. Itu. Jadi kalau perang itu nggak mungkin nambah. Perang itu mesti ngurangi. Ngurangi. Itu yang terjadi yang kita lihat. Jadi, nah apa yang kita pahami sekarang? Saya ingat Ova Dayat yang sekarang bertahta sebagai Sultan Hidayatullah di Ternate, ketika ngobrol dengan kami di Ternate waktu itu mengatakan, syiar kita itu simple. Cinta Islam, jaga Indonesia. Udah. Kalau kita cinta Islam, kita jaga Indonesia seperti yang kita lihat. Nyuwun sewu ya. Ya memang dampak medsos, orang sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit mencuatkan satu isu, bicara macam-macam. Loh dari dulu itu saya enggak masalah. Saya anak pondok, teman sebangku saya Katolik. Waktu SMP, enggak ada masalah itu. Namanya Andre, saya ingat. Cino cekek. Dan bukan Crazy Rich Surabaya begitu. Cino melarat, wong sering naik angkot saya yang bayari kok. Loh, sejak kapan kita mempersoalkan hal seperti itu sehingga ada mbak-mbak jilbaban gandeng seorang suster biarawati sebagai sesuatu fenomena yang terlalu menakjubkan? Enggak, dari dulu ngono iki biasa. Sekarang ini saja kemudian karena kita dikit-dikit mengglorifikasi hal seperti itu seakan-akan itu asing. Padahal kita sehari-hari yo apik-apik wae to karo tangga itu. Kita dengan tetangga non muslim dengan macam-macam itu apik-apik wae. Itu yang kita paham. Nah, ada orang kok sampai gabung misalnya ISIS, mesti ra tau nonggo. Iya enggak? Ada orang kok sampai terpengaruh hal seperti itu, mesti ra tau srawung tonggo, ra tau teko kerja bakti, ra tau rapat RT. Itu mesti. Selama kita memelihara yang seperti itu kan, insya Allah aman terjaga. Jadi gitu nggih.